Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama aku Selasih Haira Anissa. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang pembuatan grafik analisis BET. Nah, kenapa sih kita harus menganalisis grafik ini? Karena untuk mengetahui besarnya luas permukaan dari suatu unsur atau senyawa. Nah, analisis BET sendiri itu digagas oleh 3 nama. Nah, namanya itu ada Brunner, Emelt, dan Teller. Nah, yang menganalisis katalis dari amonia. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian BET itu sendiri apa. Nah, jadi BET itu merupakan analisis pengukuran luas permukaan, volume, dan distribusi dari sebuah katalis, adsorben, obat-obatan, keramik, cat, polimer, atau nanotube. Nah, mengapa sih kita harus mengukur luas permukaan? Si luas permukaannya itu mempengaruhi reaktivitas dan kapasitas adsorpsi, yang dimana semakin kecil ukurannya, maka luas permukaannya semakin besar. Jadi, adsorpsi yang dihasilkannya juga bakal lebih besar. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, data yang ini, jadi kan ini datanya udah dikasih ya. Datanya yang dari sini aku udah pindahin. Setelah itu kita plotkan. Kita tinggal ke insert, terus ke chart, pilih yang scatter yang kedua. Nah, setelah itu klik kanan, langsung ke select data. Data yang tadi dihapus aja, di remove. Setelah itu kita add. Series name-nya itu kita namain plot BET. Untuk nilai X-nya, kalian pilih yang P per P0. Oke. Dan untuk nilai Y-nya, kalian pilih yang 1 per W P0 per P-1. Oke. Setelah itu oke. Nah, di sini kita udah dapat ya teman-teman grafiknya. Terus jangan lupa dipakein aksis title supaya tahu nilai X-nya itu yang mana. Nilai X-nya yang P per P0. Nilai dari Y-nya itu yang ini. Nah, untuk mencari regresi, kalian tinggal pencet yang tambah ke thread line, ke more option. Setelah itu di display E dan R-nya tinggal di checklist. Oke, kita udah nemu regresinya, ini biar lebih kelihatan. Lanjut. Nah, kan Y-nya itu 222,9 ditambah 0,6901, R2-nya itu udah linear banget berarti ya, karena udah mendekati ke 1, 0,9999. Nah, sekarang kita harus nyari tabel yang di sini ya, teman-teman. Caranya, untuk slope-nya, itu kalian bisa, jadi slope sama intercept itu yang ini ya, slope-nya yang 222,9, dan intercept-nya itu yang 0,6901. Nah, tapi kalian juga bisa pakai rumus Excel di mana sama dengan slope dalam kurung ini sama ini. Tuh. Ini hasilnya 222,89. Sama aja ya teman-teman, karena kalau dibuletin juga sama. Selanjutnya buat intercept juga sama ya. Nilainya 0,9008 ini. Untuk nilai XM itu sama dengan 1 per M ditambah dengan C. Oke. Untuk nilai NA itu sendiri udah diketahuin bahwa nilai NA itu bilangan Avogadro. Nah, untuk nilai NA-nya itu segini, 6,023 sekian, tinggal pindahin aja. Setelah itu nilai S itu cross sectional area dari gas. Ini juga gasnya itu dari nitrogen, udah diketahuin ya, 0,162. Jadi yang ini tinggal kalian copy
masukin. Dan untuk nilai V itu volume molarnya juga udah ada. Volume molarnya itu 22,414 liter. Ini juga tinggal kalian copy, kemudian di paste. Oke, 414 ya teman-teman, jangan lupa. Nah, setelah itu kita, karena kan ini tuh nilainya masih dalam satuan sentimeter, terus nm, liter. Nah, tapi kalau untuk mencari S totalnya atau luas permukaan totalnya, itu satuannya harus dalam meter. Makanya ini harus dirubah dulu. Nah, untuk dirubahnya, untuk yang XM, itu tinggal sama dengan nilai XM-nya dikali 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, untuk nilai yang NA karena udah sama, jadi kalian bisa copy aja. Karena udah sama ya satuannya dalam mol, jadi bisa di copy langsung. Untuk S itu sama dengan nilai S-nya dikali 10 pangkat minus 18. Nah, setelah itu yang terakhir, V-nya itu juga sama dengan 22,14 dikali 10 pangkat minus 3. Oke, setelah data-data ini udah di-convert ke satuan aslinya, kita langsung bisa mencari luas permukaan totalnya. Nah, yang dimana luas permukaan total itu sama dengan ini ya teman-teman, XM dikali NA dikali S per V. Nah, kita dalam kurungin XM dikali sama NA dikali lagi sama S, tutup kurung, dibagi V. Oke. Nah, jadi nilai luas permukaan total dari data yang sudah dikasih, data yang udah dikasih ini nih, kita udah bisa menentukan luas permukaan totalnya. Nah, luas permukaan total yang didapat itu sebesar 3,02. Ya, mungkin segitu aja video tutorialnya. Semoga kalian paham. Tungguin video selanjutnya. Dadah!